Dan kita lihat begitu spektakulernya apa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Dan tidak mungkin negara ini akan dibiarkan oleh Allah SWT melalui leluhur, ya. Utang. Dulu zamannya Pak Soeharto, bagaimana katanya anak 5 bulan dalam perut sudah ada utang, ya. Begitu lunas, kok diam aja, ya kan? Begitu juga Pak Jokowi. Pak Jokowi ini berani membangun IKN. Kalau itu total ngutang. Jadi Pak Prabowo ini orang yang pel-pelan, orang bekas lawannya juga. Dia sindir aja kan, tinggal malu apa enggak. Ini ya kalau Pak Prabowo itu nggak ada urusan itu, diomongin aja itu, terus terang aja gitu. Nah, jadi orang mau suka ya silakan, nggak suka silakan. Tapi nyatanya ya keributan di tengah masyarakat. Akhirnya koalisi nggak. Terus apa gunanya kita ribut? Ya kan? Memang benar harus koalisi. Karena di legislatif itu kalau nggak koalisi, mandek itu kebijakannya. Yuk guys, balik lagi di Uki Kelvin Official. Kita lanjut lagi dalam pembahasannya ini nih, Pak Jokowi Mulyono ya. Nah, di sini ada sebuah video yang lagi viral. Katanya gini guys, siswi SMP berani ngatain Jokowi Raja Fir'aun yang keji, katanya gitu guys. Wow, hebat ya, berani, nggak takut ada tukang bakso diciduk gitu guys ya. Kok bisa sampai seorang siswi SMP berani mengatakan seperti itu kepada Pak Presiden, Pak Jokowi ya. Ada apakah dengan siswi ini guys sampai beliau mengatakan seperti itu? Yuk kita lihat video bareng-bareng guys. Menjelang purna tugasnya Presiden Republik Indonesia dalam beberapa hari lagi, setidaknya kita merasa lega dari kejinya Raja Fir'aun yang telah melemahkan hukum negara dan juga merusak konstitusi serta merusak demokrasi. Semoga kita kedepannya akan menengok apakah presiden terbaru ini akan memihak kepada rakyat kecil, menegakkan demokrasi, dan menjunjung tinggi hukum sebagai panglima tertinggi, ataukah sebaliknya. Karena amit-amit juga, kita tuh jangan sampai punya Mulyono kedua, dan jangan sampai punya Zelensky kedua, Pak. Itu Pak, pokoknya dalam era abad 21, pemimpin yang mesti dihindari cuma dua. Tipe Zelensky yang menjual rakyat, negara, dan lain-lainnya untuk, mohon maaf, panggung dia. Karena kalau dia itu mestinya dia harus berpikir, udah deh, banyak kali saya bilang pemimpin dunia bilang, udah lu ngalah aja sama Rusia, emang lu salah gitu dari pertama, kan lu juga nggak apa-apa, orang Rusia juga nggak apa-apa kok. Gara-gara kamu undang NATO masuk, lu Rusia ngamuk kan. Nah, yang kedua jangan sampai kita punya Mulyono baru, Pak. Jadi Pak Abraham saya ingat ya, waktu saya kecil tuh, nenek saya bilang gini, kamu kalau nikah dan anakmu nanti kalau nikah, cari ya bibit-bibit bobot. Jadi keluarga kita itu Pak, atau bapak dari saya, teman saya main ke rumahnya ditanya semua, bapak kamu siapa? Kamu anak di mana? Rumahmu di mana? Dulu kalau kita dengar kan sebel banget Pak. Tapi setelah kejadian Pak Mulyono ini bibit-bibit bobot itu penting loh Pak. Bener, penting loh. Nah di situ, Ibu Kony ini mengatakan bahwa Mulyono tidak jelas asal-usulnya. Ya makanya bibit-bibit bobotnya nggak ya seperti hasilnya. Coba. Iya. Nah, kan bukan saya aja Pak yang kecewa. Jadi itu penting ya bagi seorang pemimpin. Kalau buat anak kita menikah aja penting bibit-bibit bobot, apalagi buat pemimpin negara. Kan itu logiknya. Berapa besar sih kita nikahkan anak, dia akan memimpin keluarga sebesar apa? Paling 2 anak kecil lahir, ya kan kita KB Pak, betul nggak? Lah, negara berapa ratus juta orang, lalu kita ngecek bibit-bibit dia, ngeri Pak. Jadi kita harus menghindari 2 tipe pemimpin. Pertama Zelensky, kedua Mulyono. Mulyono ini kan pintar menjual, dan itu saya sadar Pak ya. Ternyata saya pikir saya itu orang yang sudah cukup matang untuk tidak ditipu oleh penampilan. Tapi saya adalah kaum tertipu. Penampilannya kan Pak, polos, baik, masuk got, ya kan? Masuk kampung, masuk sawah, masuk apa lagi, nggak tahu lagi masuk apa saja nggak mungkin. Sekarang coba kita lihat, penampilannya dia begitu, anaknya terbang pakai pesawat yang mungkin cuma Elon Musk yang bisa pakai dan beberapa orang lain. Memaklumi ketakutan Jokowi karena sehingga melakukan represif ke berbagai pihak yang ingin menyuarakan kebenaran. Karena mereka baru kali ini saya bekerja mulai dari Pak Harto presiden sampai Jokowi presiden. Jadi saya paham betul
bahwa kerusakan dan kesalahan yang dibikin Joko Widodo kalau diakumulasikan dengan seluruh presiden yang ada, mungkin lebih tinggi daripada kesalahan Joko Widodo dibanding seluruh presiden mulai dari Pak Harto sampai ke Pak SBY. Nah, itulah mungkin ketakutan mereka, dan problemnya Jokowi tidak bisa menyembunyikan kesalahan itu karena dia pimpin negara ini dengan 3 pilar. Pilarnya dia kebohongan, kelicikan, dan keculasan. Dan itu tiap hari tutup dengan kebohongan, dan finalnya adalah ingin menjadikan dinasti untuk menutupi kebohongannya. Nah, jadi tujuan kita sebenarnya adalah mengakhiri dinasti Jokowi agar bangsa ini terbebas dari kebohongan, keculasan, dan kecil-licikan. Itu sebenarnya tujuan kita semua. Jokowi memang tinggal berapa hari lagi, tapi dinastinya harus dihentikan karena dia merusak bangsa dan negara. Itu saya pikir dari saya prinsipnya. Bersiaplah rakyat Indonesia bersatu, selamatkan bangsamu dari dinasti yang menggunakan dinasti Jokowi yang menggunakan kelicikan, kebohongan, dan keculasan untuk menguasai negeri ini. Itu saya pikir maknanya. Terima kasih. Kita semua korban Mulyono, minta hak sebagai pekerja aja dikriminalisasi pakai UU ITE. Keren sindirannya. Kita semua korban Mulyono. Namanya sih perusahaan daerah air minum, tapi airnya nggak bisa diminum. Ada tinjanya lagi. Kita semua korban Mulyono, udah lulus sarjana mahal-mahal, malah sulit dapat kerja. Kita semua korban Mulyono. Katanya IKTP, tapi ngurus berkas aja dimintain fotokopi KTP, fotokopi KK. Capek deh. Kita semua korban Mulyono. Kalau bayar kontrakan nggak mampu, kalau beli lebih nggak mampu. Sadar atau tidak sadar, kita semua adalah korban dari segala keputusan dan kebijakan negara yang cuma ngurusin kepentingan oligarki. Ayo bersama terus suarakan keadilan. Ini karena udah mau di ujung kan. Rakuti. Misalnya kalau dikatakan, apakah pengaruh Pak Jokowi kuat di dalam penyusunan kabinet ini? Dengan fakta yang tersedia ini, menurut saya kuat sekali pengaruh Pak Jokowi. Sampai 16 ya, menteri Pak Jokowi itu masuk di dalam anggota kabinet gitu. Sehingga dari itu sekarang 17 gitu ya. Zaman anggota kabinet artinya hampir setengah ya, hampir ya. Lebih ya. 17 itu sudah setengah. Iya. Belum dihitung Pak Prabowo-nya dan lebih dari setengah anggota kabinet Pak Jokowi itu masuk ke dalam kemungkinan masuk ke dalam struktur kabinetnya Pak Prabowo. Apa artinya? Pak Prabowo sedang tidak menjadi dirinya gitu menurut saya. Pak Prabowo itu sekarang harus dilihat dalam konteks Jokowi periode ketiga. Sebetulnya yang berkuasa ini sekarang adalah Jokowi, yang pelakunya adalah Pak Prabowo. Representasi Pak Jokowi gitu ya. Nah, oleh karena itulah mengapa saya sejak dari awal mengatakan ini justru memperlihatkan kelemahan kepemimpinan Pak Prabowo, karena yang muncul sekarang ini bukan Pak Prabowo-nya gitu loh. Bukan, kan bayangan kita sebagai pemimpin yang tadi Noel katakan tegas, keras, nggak kelihatan nih di dalam penyusunan kabinet. Yang ada itu terlalu, istilah saya itu, terbawa kata-kata harmoni itu tadi. Demi harmoni semua rangkul. Jangan ada yang sedikit micu ini, rangkul langsung, lalu rangkul. Kalau pola Pak Prabowo caranya mengelola politik kayak begini nih, ini tuh yang saya sebut mubazir ini, bakal mubazir ke depan pola kepemerintahan Pak Prabowo ini, karena sedikit-sedikit orang rangkul, masukkan ke dalam struktur kabinet yang kita nggak tahu lagi koordinasinya nanti bagaimana, birokrasinya nanti bagaimana, hubungannya nanti bagaimana. Kalau di samping misalnya 47-48 anggota kabinet, itu artinya akan bisa kemungkinan aturan sesama anggota menteri itu bisa tabrakan. Oleh karena itu efisiensi, efektivitas makin jauh gitu. Nah, oleh karena itu mungkin yang bisa kita sebut itu adalah selamat datang ya periode ketiga Pak Jokowi yang dilakoni oleh Pak Prabowo, dan Pak Prabowo ternyata kemampuannya ya sejauh ini dalam konteks penyusunan kabinet adalah orang yang terlihat lebih tidak mampu mengelola ya pemerintahannya. Waduh, gimana guys? Setelah menyimak beberapa video yang barusan, kalian ada komentar apa nih guys ya? Apakah yang terakhir itu kan katanya Pak Prabowo ini ternyata lebih tidak mampu ya untuk ini ya. Menurut kalian gimana nih video yang tadi terakhir itu guys? Apakah kalian punya komentar? Apakah kalian setuju? Apakah kalian tidak setuju? Tulis di kolom komentar seperti biasa ya. Dan terima kasih buat kalian yang selalu nonton video aku dan selalu dukung dan subscribe. Mudah-mudahan rezekinya selalu lancar dan dipermudahkan urusannya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya buat kalian selalu sehat. See you guys.